Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Hairunisa, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari jawaban ujian tengah semester mata kuliah metodologi dakwah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rohmanur Aziz MAG. Dakwah bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu dakwah bilisan dan dakwah bilhal. Dakwah bilisan terdiri dari dua metode, yaitu yang pertama adalah irsyad, yang berfokus pada bimbingan, konseling, penyuluhan, dan terapi. Kemudian yang kedua adalah tabligh, yang berfokus pada kitabah, khitobah, dan i'lam. Kemudian dakwah bilhal terdiri dari dua juga. Yang pertama adalah tadbir, yaitu dakwah yang melalui kebijakan atau manajemen, misalnya di bidang pendidikan, pemerintahan, dan perusahaan. Kemudian yang kedua dari dakwah bilhal ini adalah tatwir, yaitu aksi amal berupa pemberdayaan sumber daya masyarakat dan sumber daya lingkungan. Menurut Muhammad Arifin, dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan atau aktivitas ajakan baik dalam bentuk tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar serta berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain. Sedangkan dakwah sebagai ilmu adalah pengetahuan yang sudah diorganisasikan serta disusun secara sistematis dalam mengajak dan menyeru manusia untuk mengetahui, memahami, dan meyakini ajaran Islam. Yang pertama ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kemudian yang kedua ada dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyabluwa fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya kepada Allah doa yang benar, berharap berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun dari mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air itu sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Yang ketiga ada dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Yang keempat ada dalam Quran Surat Ghafir ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ilallahi wa annal musrifina hum ashabun nar. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat.
Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas mereka itulah yang akan menjadi penghuni neraka. Kemudian yang terakhir ada dalam Quran surat Ibrahim ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan mengikuti rasul-rasul." Kemudian kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?" Perbedaan mendasar dari ketiga ilmu tersebut ada pada segi penekanannya. Ilmu komunikasi bermuatan pesan yang umum, kemudian ilmu dakwah itu mengandung pesan khusus yakni ajaran Islam. Kemudian ilmu tabligh adalah rumpun ilmu dakwah yang hanya fokus melaksanakan dakwahnya melalui kitabah, khitobah, dan i'lam. Unsur-unsur dakwah yang ditemukan yaitu ada 6 unsur, yakni yang pertama adalah da'i atau pelaku dakwah, yaitu orang yang melaksanakan dakwah. Kemudian yang kedua adalah mad'u atau penerima dakwah, yakni manusia yang menjadi sasaran dakwah. Kemudian yang selanjutnya adalah madah atau materi dakwah, yakni isi pesan atau materi yang disampaikan da'i atau mad'u. Kemudian yang keempat adalah wasilah, yaitu media dakwah, yakni alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Kemudian yang kelima adalah thoriqoh atau metode, yakni segala cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dakwah. Kemudian yang terakhir adalah asar atau efek dakwah, yakni tanda atau keadaan setelah dakwah itu berlangsung. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.